Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab dinamika partikel. Berikut ini ada soal berkaitan dengan sistem katrol. Lalu pertanyaannya nanti akan ditanya berapakah nilai tegangan tali. Simak soalnya baik-baik ya. Oke, di sini diketahui pada gambar berikut ini ada katrol yang masanya bisa kita abaikan. Jadi di sini ada sistem katrol. Yang pertama ada benda bermasa 6 kg, lalu yang menggantung ini benda kedua dengan masa 4 kg. Gunakan percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per second kuadrat. Keterangan berikutnya, jika koefisien gesek kinetik itu sama dengan sepertiga, pertanyaannya adalah tentukan berapakah nilai tegangan tali T, itu berapa Newton. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem katrol ini ya. Pertama untuk benda 6 kg ini karena ada di atas meja, maka di sini ada gaya normal ke atas, kita simbolkan N1. Kemudian karena ini punya massa, maka punya gaya berat arahnya ke bawah W1. Kemudian kalau di sini ada benda dua yang menggantung, maka nanti sistem ini akan bergerak ke kanan untuk benda satu, yang benda duanya akan bergerak ke bawah. Karena benda satu bergerak ke kanan, maka timbul gaya gesek arahnya ke kiri. Kita simbolkan FK1. Oke, ini untuk benda satu. Lalu untuk benda duanya, karena dia punya massa, maka benda dua ini punya gaya berat arahnya ke bawah, W2. Nah, setelah kita tinjau gaya pada benda, selanjutnya untuk tegangan tali ya. Di sini untuk tali yang horizontal, ini ada gaya tali yang menarik benda satu dan menarik katrol. Kita simbolkan T. Lalu untuk tali yang vertikal sama, ada tegangan tali yang menarik benda dua dan ada tegangan tali yang menarik katrol. Kita simbolkan T. Ini besarnya sama ya, karena masih satu tali yang sama, lalu katrol ini masanya diabaikan. Oke, langkah berikutnya kita kerjakan dulu untuk benda satu. Di sini ada gaya normal arahnya ke atas dan gaya berat arahnya ke bawah. Kita tinjau gaya-gaya yang arah vertikal ya. Untuk arah vertikal benda satu tidak bergerak, maka kita gunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F Y1 itu sama dengan 0. Nah, yang ke atas tandanya positif, yang ke bawah tandanya negatif, maka kita tuliskan N1 dikurangi W1 itu sama dengan 0. Atau kalau W1 pindah ruas, maka bisa kita simpulkan gaya normal N1 sama dengan gaya berat W1. Sampai sini Sobat 100 bisa pahami ya, ini sangat sederhana sekali. Lalu langkah berikutnya kita tinjau secara sistem. Secara sistem ini akan bergerak memiliki percepatan, maka kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F total sama dengan M total kalikan A. Lihat gaya yang bekerja ya. Secara sistem untuk tegangan tali nanti saling menghilangkan. Jadi ini boleh kita tidak tuliskan di perhitungan di sini. Lalu yang menyebabkan sistem ini bergerak adalah W2. Ada gaya hambat FK1. Jadi kita tuliskan di sini, yaitu W2 dikurangi FK1 sama dengan massa totalnya M1 tambah M2 kalikan dengan percepatan sistem. Sobat 100 ingat ya, gaya gesek kinetik rumusnya adalah mu K kalikan gaya normal. Gaya normalnya tadi sama dengan gaya berat W1. Jadi di baris berikutnya kita tuliskan, yaitu W2 dikurangi mu K kalikan normalnya tadi M1 kali G ya, gaya berat. Yang ruas kanannya tetap M1 tambah M2 kalikan percepatan sistem. Kemudian kita masukkan angkanya, W2 ini berarti M2 kali G ya. Masanya untuk benda 2 4 kg, G gunakan 10 meter per second kuadrat. Koefisien gesek kinetik mu K diketahui di soal adalah sepertiga, massa 1 berarti yang 6 kg ya. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, yaitu 4 kalikan 10 dikurangi sepertiga kalikan 6 kalikan 10 sama dengan 6 tambah 4 kalikan percepatan sistem. Kalau kita hitung 4 kali 10 adalah 40, lalu sepertiga kalikan 6 adalah 2, 2 kalikan 10 adalah 20. Kemudian yang di ruas kanan 6 tambah 4 adalah 10. Jadi di baris berikutnya bisa kita tuliskan, yaitu 40 dikurangi 20 sama dengan 10A. 40 kurangi 20, 20 ya.
Jadi kita peroleh di sini A sama dengan 20 dibagi 10. Jadi yang ruas kiri ini dibagi dengan angka 10. Nanti dapat A-nya. Berapa nih? 20 dibagi 10 sangat gampang ya. Kita peroleh nilai A adalah sama dengan 2 meter per second kuadrat. Sampai sini sobat 100 paham ya? Jadi saya ulangi, langkah pertama mencari gaya normal. Setelah dapat gaya normal, kita tinjau secara sistem, ketemu percepatan. Nah, kalau ketemu percepatan, sobat 100 bisa tinjau salah satu benda ya, bisa benda 1, bisa benda 2. Kalau kita tinjau benda 1 misalkan, di benda 1 ini ada gaya tegangan tali ke kanan, ada gaya gesek ke kiri. Benda 1 bergeraknya ke kanan, maka kalau ini mengalami pergerakan, maka kita gunakan lagi hukum 2 Newton ya, khusus untuk benda 1, yaitu sigma F1 sama dengan M1 kalikan A. Yang menyebabkan ini bergerak tadi ada tegangan tali ke kanan, lalu ada gaya gesek ke kiri. T min FK1 sama dengan M1 kali A. Kalau kita pindah ruaskan gaya geseknya ke kanan, maka kita peroleh T sama dengan gaya gesek itu mu K kali M1 kali G ditambah M1 kali A. Ini tadi sama dengan yang sebelumnya ya. FK itu mu K kali normal, normalnya tadi adalah sama dengan gaya berat. Oke, kita masukkan angkanya. Mu K itu koefisien gesek kinetik, nilainya sepertiga, massa 1 6 kg, percepatan gravitasi 10, percepatan sistem sudah kita hitung 2. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, T sama dengan sepertiga kalikan 6 kalikan 10 ditambah 6 kali 2. Kita hitung sama-sama ya, sepertiga kali 6 adalah 2, 2 kali 10 adalah 20. Lalu 6 kali 2 adalah 12 ya. Jadi kita peroleh di sini T sama dengan 20 tambah 12, hasilnya berapa? 20 tambah 12 hasilnya adalah 32 dengan satuan Newton. Ini jawaban akhirnya ya sobat 100. Bagaimana sobat 100 bisa dipahami ya? Jadi di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama, sobat 100 tinjau benda 1 secara vertikal, gunakan hukum 1 Newton untuk menentukan nilai gaya normal pada benda 1 itu berapa. Selanjutnya tinjau secara sistem, gunakan hukum 2 Newton untuk menghitung berapa percepatan sistem. Setelah percepatan sistem sudah diperoleh nilainya berapa, langkah berikutnya tetap gunakan hukum 2 Newton tapi tinjau salah satu benda. Di sini saya tinjau benda 1, sigma F sama dengan M kali A, lalu lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda 1. Karena pertanyaannya tegangan tali, sobat 100 fokus untuk menghitung nilai tegangan tali ya. Lakukan perhitungan, nanti ketemu nih nilai tegangan tali itu berapa. Gitu ya sobat 100, bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya, itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.